Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Thanks God, kita ketemu lagi dalam Devotion Information pagi hari ini. Yuk kita berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang indah. Atas anugerah-Mu kami boleh ada dalam kondisi yang baik Tuhan. Tuhan sudah pelihara kami. Bela pagi hari ini kami belajar sama-sama firman Tuhan. Bela sharing pagi hari ini itu boleh mengubah hidup kami. Menjadi rema itu menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pagi hari ini saya membagikan satu perenungan yang simple banget, sederhana banget. Temanya adalah communication atau komunikasi. Simple banget karena kita sebagai bahkan anak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, bermasyarakat, dalam keluarga, dalam pekerjaan pelayan, sering sekali kita mengalami yang namanya kesalahpahaman atau pergesekan, dan sebenarnya bukan kita yang mau. Kadang itu karena situasinya, atau itu karena dalam tanda kutip orang-orang lain yang nyari problem sama kita. Oke, tetapi kita sebagai anak Tuhan harus meresponnya dengan sesuai dengan firman Tuhan. Kita diminta untuk selalu hidup berdamai dengan semua orang. Karena dalam Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Jadi hiduplah dalam perdamaian, bukan karena orang-orang itu tidak mengusik kita. Hiduplah dalam perdamaian bukan karena situasinya tidak sedang panas, tapi firman Tuhan katakan hiduplah dalam perdamaian karena sedapat-dapatnya jika itu bergantung pada kita, pada saya dan Bapak Ibu semuanya. Oke? Juga lagi di Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Saya anak-anak Allah, Bapak Ibu semua adalah anak-anak Allah, amin. Karena itu kita harus membawa damai dimanapun kita ada, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga kita ya, anak, orang tua, suami, istri, dan saudara-saudara juga teman-teman semuanya. Oke. Nah, terus pertanyaan, bagaimana kita bisa membawa damai? Bagaimana kita bisa hidup dalam perdamaian jika terjadi kesalahpahaman? Jika terjadi orang-orang nyari problem dalam tanda kutip kepada kita, responilah dengan komunikasi. Karena jika didiemin, jika terjadi salah paham atau masalah dan didiemin, itu tidak akan pernah selesai, bahkan akan merebet kemana-mana. Kita harus selesaikan dengan cara kita komunikasikan, tapi komunikasinya juga harus dengan cara yang baik. Oke, bagaimana sih caranya? Yang pertama, kita berkomunikasi, kita belajar dari firman Tuhan, yaitu kita harus be gentle like Christ. Jadilah lemah lembut seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan di Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Kalaupun terjadi kesalahpahaman, kita harus memberikan jawaban yang lembah lembut untuk meredakan kegeraman, emosi. Orang lagi emosi datang pada kita, caranya untuk meredakannya adalah dengan kita memberikan jawaban yang lemah lembut. Oke. Jadi kitanya juga nggak boleh emosi, kitanya juga jangan memberikan perkataan yang bisa membangkitkan amarah. Oke, prakteknya tidak mudah, tapi firman Tuhan katakan inilah kunci bagaimana bahkan masalah mau timbul nih dari salah paham. Dengan kita memberikan jawaban yang lemah lembut seperti Kristus, orang nggak jadi emosi, kegeraman jadi hilang, masalah nggak jadi timbul, amin. Jadi kita bisa membawa damai. Ketika terjadi kesalahpahaman, orang datang kepada kita, kita bisa kasih jawaban lemah lembut. Atau ketika orang melakukan hal yang tidak baik dalam hidup kita, sehingga kita tuh jengkel, sehingga kita kesel, kita harus luruskan kesalahpahaman itu, tapi kita datang dengan lemah lembut. Mungkin ketika istri atau suami datang ke pasangannya, Hani, jangan mulai dengan Hani, saya nggak suka gini, kamu lakukan apa? Tidak, tapi mulailah dengan jawaban yang lemah lembut. Hani, I love you. Tapi kita perlu kayaknya ngomong tentang hal ini. Oke? Jangan mulai datang kepada terjadi sesuatu yang tidak enak, datang kepada orang itu langsung kamu nggak boleh gini dan sebagainya, tidak, tapi datanglah dengan bro, I respect you bro, I respect you, but
lu nggak boleh seperti ini bro, kayaknya kita perlu bicara mengenai hal ini dengan lemah lembut, sehingga masalah yang akan terjadi itu menjadi tidak jadi ada, sehingga kita sebagai anak-anak Allah bisa disebut berbahagia, kita akan membawa damai, sehingga ketika itu bergantung pada kita, kita bisa menciptakan perdamaian. Amin. Dan juga berikanlah yang kedua, komunikasi yang listen more dan speak less. Oke? Listen more, mendengarkan lebih. Less speak, jangan banyak ngomong dulu. Oke? Karena di Yakobus 1 ayat 19 berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, bukan cepat untuk ngomong, cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Oke? Jadi ketika terjadi suatu isus atau kesalahpahaman atau perbedaan pendapat, ayolah kita belajar untuk mendengar lebih cepat. Kita lebih banyak mendengar. Tapi kita jangan buru-buru untuk merespon dengan perkataan. Bila perkataan itu yang keluar dari mulut kita lambat, maksudnya apa? Sebelum perkataan itu keluar, biarlah itu disaring dulu dengan Roh Kudus di dalam kita, dengan hikmat Allah yang Tuhan taruh. Kita saring dulu dengan kita sambil berdoa, bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana kita merespon perkataan orang-orang lain yang kita dengar, yang masuk dalam kehidupan kita, sehingga kita delay untuk ngomong ke orang tersebut. Bahkan firman Tuhan katakan untuk marah pun kita harus lambat, kalau perlu jangan marah gitu loh. Oke? Karena yang ketiga dikatakan perkataan tuh harus tepat pada waktunya, karena di Amsal 25 ayat 11 dikatakan perkataan yang diucapkan tepat waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Oke? Jadi harus tepat waktunya. Jangan buru-buru untuk ngomong. Biarlah ambil waktu untuk merespon dengan perkataan kita tuh sambil kita berdoa, dan ketika timingnya tepat, ketika orang-orang itu di sekitar kita tidak lagi emosi, tidak lagi geram, ketika situasinya tidak lagi panas, dan kita meredakan dengan jawaban yang lemah lembut tadi, ketika sudah situasinya mulai melembut, kita masukkan perkataan kita, sehingga perkataan yang kita ucapkan itu tepat waktunya, itu akan menjadi seperti buah apel emas di pinggan perak. Karena hidup mati kita itu ditentukan oleh lidah, firman Tuhan katakan. Perkataan itu yang keluar dari lidah itu seperti api, walaupun kecil itu dapat membakar hutan belantara. Atau lidah kita itu seperti jurumudi kapal yang besar, bahkan walaupun kecil itu bisa menentukan arah dari kehidupan kita, juga kehidupan orang lain. Apakah itu akan membawa kepada berkat, apakah itu membawa kepada kehancuran. Karena itu saya berdoa teman-teman semuanya, simple banget, sederhana sharing saya pagi hari ini, tapi saya berdoa benar-benar Tuhan jadikan rema dan kita lakukan, agar ketika terjadi kesalahpahaman, agar ketika terjadi masalah atau apapun itu kita bisa luruskan, kita bisa komunikasikan dengan benar, dan yang keluar dari lidah ini adalah semuanya perkataan yang berkat, yang mengubah masalah yang besar menjadi kecil, masalah yang kecil jadi nggak ada, masalah yang mau timbul malah nggak jadi timbul. Bukan perkataan dari lidah ini keluar yang membawa pertikaian, membawa kehancuran. Karena kita adalah anak-anak Allah, kita membawa damai kemanapun kita pergi, karena perdamaian dengan semua orang itu bergantung kepada kita, bukan situasi, bukan emosi, bukan karakter seorang, tidak, tapi dari kita. Bagaimana firman Tuhan sudah pagi hari ini mengajarkan kita. Amin. Yuk kita miliki komunikasi yang baik. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, biarlah pagi hari ini renungan sederhana ini itu boleh mengubah setiap kami Tuhan, bahwa kami boleh mengkomunikasikan, menggunakan lidah ini, perkataan ini dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang tepat waktunya,
Bagaimana kami juga belajar untuk lebih cepat untuk dengar daripada bicara Tuhan, bahkan marah Tuhan. Bagaimana kami belajar untuk selalu membawa damai dan bisa memberikan jawaban yang lemah lembut, jawaban yang bisa meredakan kegeraman, perkataan komunikasi yang bisa meredakan amarah, perkataan komunikasi yang bisa menghilangkan masalah, dan bawa damai kami sebagai anak-anak Allah. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you. Sampai jumpa di Devotion from Nation selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.